Dan saya masuk SNBP itu juga hoki juga kayaknya karena tiba-tiba dapat info kalau saya masuk di eligible. Selamat datang di podcast DKV. Di episode podcast kali ini yang akan menjadi host kalian adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Raihan Kiananda dari kelas 11 DKV 2. Dan yang menjadi narasumber kali ini adalah kita datangkan dari ISI Surakarta, yaitu Mas. Halo guys, nama aku Pasya Putra dan saya sekarang mahasiswa ISI Surakarta. Nah, Mas Pasya sendiri lulusan DKV tahun 2025. 2025, berarti kan masih baru-baru inilah ya. Nah, Mas Pasya sendiri masuk isian kalau bisa jadi SNBP. Ya, dari SNBP. Bisa diceritain nggak bagaimana ceritanya ngumpulin nilainya tuh gimana? Oke, mungkin dulu aku belum kepikiran ke ranah kuliah karena dari kelas 1 dari semester 1 sampai semester 5 tuh bener-bener aku nggak nyiapin nilai buat kuliah gitu. Dan saya masuk SNBP itu juga hoki juga kayaknya karena tiba-tiba dapat info kalau saya masuk di eligible. Nah, dari situ info eligible itu aku baru kepikiran mau kuliah mana ya, jadi bingung mau kuliah mana ya, mau kuliah apa enggak ya, mau lanjut apa enggak ya gitu. Jadi benar-benar nggak ada persiapan apapun untuk masuk ke SNBP ini gitu. Tapi mau nanya dikit nih kepo. Selain tadi jurusannya ISI Solo, kan ada pilihan kedua jelas ya kalau SNBP. Itu apa kuliahnya ngincernya di mana selain ISI Solo? Oke, dulu sebelum ISI Solo pertama emang pengennya ke ISI Jogja ya guys. Karena ya lebih tinggi ISI Jogja, lebih bagus juga dan itu emang ya keinginan pertama. Cuma saya mencoba realistis di situ. Aku realistisin bahwa lebih baik ngambil yang ISI Surakarta karena di ISI Jogja udah ada temanku yang kemarin juga habis kesini juga. Ya dia dari ISI Jogja, dia sama-sama ambil jurusan prodi FTV juga. Jadi ada kemungkinan aku tersingkir di situ. Jadi daripada aku tersingkir di pilihan pertama, mending aku pilihan pertamanya di ISI Surakarta. Dan pilihan kedua aku mencoba realistis lagi, mendaftar di Politeknik Semarang. Itu saya ngambil apa ya? Aku lupa, di D4 kayak. Oh, diploma berarti ya? Ya, aku ngambil diploma karena mencoba realistis saja. Dan SNBP ini kan kayak daftar udah gitu kan. Jadi mau berharap tinggi pun juga enggak. Kalau keterima pun ya syukur gitu. Nah, senangnya pas pengumumannya gitu kan biru. Ya senangnya pas di pengumuman itu karena ya aku nggak berharap kalau biru juga, tapi kalau ingin biru ya pengen. Cuma kalau nggak kesampaian biru ya udah gitu. Nah, jadi teman-temannya kalau mau daftar pilihan jurusannya dari lulusan DKV, ada sarannya dari Mas Pasya masuk FTV ya di ISI Surakarta. Jadi selain teman-teman yang pengen masuk jurusan DKV kan kuliahnya banyak lah, luas jelasnya. Jadi selain FTV Solo, yang di Solo ada juga di sananya kalau mau lebih susah yang di Yogyakarta itu yang lebih susah. Ya bukan lebih susah sih, lebih gimana kalian untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi gitu. Karena emang benar-benar ISI Jogja butuh nilai yang tinggi. Jadi bagi adik-adik kelas yang pengen ada niatan ngumpulin nilai buat SNBP, berarti ini waktu yang tepat dari sekarang kalian ngumpulin nilai-nilainya buat semester ke-5 nanti pas kelas 12. Nah, karena kalian kelas 12 selain ngumpulin nilai juga ada namanya sekarang TKA, terus nanti ada magang juga. Apalagi sekarang kalau daftar kuliah udah banyak pilihannya, ada mau kalian lewat SNBP, SNBT atau bahkan dari Mandiri. Itu terserah kalian pilihannya gimana. Kalau dari Mas Pasya sendiri pengalamannya berdasarkan SNBP tahun lalu. Iya, dan apa ya? Dulu juga gak berharap masuk kuliah setelah
ada info eligible ini benar-benar bingung. Mau masuk mana ya, mau daftar apa enggak ya, atau mau lanjut apa enggak, karena di enggak- sebelum info eligible itu kayak nggak ada pandangan buat kuliah, karena full di SMK tuh bener-bener pandangannya wah aku kerja aja lah, habis ini kerja, karena sebelum kepikiran pandangan kuliah, karena itu semasa SMK tuh aku udah mencoba freelance fotografi videografi, jadi di situ eh, udah ada pandangan wah buat kerja aja lah, lulus kuliah lulus SMK kerja aja lah, atau ya udah lanjutin fotografinya lah, fotografernya lah gitu. Jadi nggak ada pikiran wah kuliah ini. Dari situ kayak mencoba apa ya, mimpiku apa ya setelah ada info eligible itu. Terus ternyata aku tuh ya juga ada mimpi ya, yaitu ya ke Bisa FTV kuliah ini juga gitu ya, ke FTV ini karena film ini apa ya, kenapa di film, karena film tuh luas, mau fotografi iya, mau iya. videografi itu dapat semua. Dari situ kayak ya mending film dan televisi gitu, daftar di film. Dan di situ kayak ya udahlah kita coba dan pada akhirnya keterima juga gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kerjaan dan perfilman nih, saya mau tanya juga nih Mas. Masnya kan pernah bikin film kan, berarti kira-kira banyak. Ada nggak ya film yang kira-kira berkesan buat selama hidup perjalanan di SMK, bahkan kuliah, bahkan kerja tuh yang paling berkesan tuh yang mana filmnya? Oke, untuk film pertama kali yang bener-bener terkesan tuh waktu pertama kali membuat film diajakin sama teman-teman, yang dimana itu buat FLS 2N. Itu bener-bener kayak momen pertama kali buat bikin film yang bener-bener buat lomba gitu. Dan di situ dengan kru yang dikit dan alat yang seadanya, yang dimana kita menggunakan kamera DSLR, terus krunya tuh cuma 7, bener-bener 7. Itu kameramen, sutradara, terus produser tuh jadi satu, ada yang double gitulah. Udah menjadi hal yang wajar lah di film. Tapi yang bikin terkesan itu sih, karena bener-bener aku tahu aku tuh di film tuh gini, aku di film tuh banyak belajar di situ. Dari awal mula berkesan di film tuh yaitu waktu bikin film buat lomba FLS 2N. Nah, jadi teman-teman yang kalau mau bangun istilahnya portofolio kalian di bidang film, bisa mulai ikut perlombaan di SMK ini ya. Jadi mulai dari SMK, nggak harus kalian lulus atau kalian kuliah. Jadi bahkan kalau kalian sudah punya bakat atau minat tadi ya, udah Iya, diajakin benar. teman, kalian mau aja nggak apa-apa. Mau itu kerja jadi tadi sutradara, fotografer, atau videografer, kalau kalian punya keinginan ambil aja, karena semuanya juga pasti bakal belajar. Dari Mas Pasa sendiri kan awalnya dari ajakin teman sampai sekarang udah pernah bikin film sendiri kan gitu, ngajakin pengalaman itu gimana? Untuk ngajakin film pernah, cuma buat senang-senang aja, nggak sampai iya, ke iya. buat lomba, karena ya buat senang-senang aja lah. Dan mungkin awalnya tuh saya sukanya fotografi videografi, cuma di situ kayak gimana cara gunain fotografi videografi ini di bidang tertentu. Ternyata di film tuh bener-bener kepake, fotografi videografi itu terpakai unsur-unsur kamera di film, atau cara gunain kamera, atau cara nge-shoot dengan benar tuh di film tuh bener-bener terpakai semua. Dan di situ banyak-banyak belajar dari film. Gitu sih. Iya, iya. Berarti kan Masnya kan berarti kan sambil kuliah sambil kerja juga ada sebagai Iya, freelance saya gitu ya. kerja juga guys di saya freelance fotografer videografer dari SMK, dan sekarang masih ngelanjut sampai sekarang. Berarti kan kalau udah dapat penghasilan sendiri nih ya. Kira-kira bisa nggak ya mencukupi Mas selama kuliah di Solo gitu? Jadi bisalah cerita sedikit bagaimana rasanya hidup di Solo sama di Semarang, beda ada pasti ya. Ya beda. Di Solo bener-bener kehidupannya murah, bener-bener jauh lebih murah dari Semarang tentunya. UMR-nya lebih Iya. pendek, lebih kecil juga. Dan mungkin untuk uang
penghasilan tuh buat diri sendiri, buat tabungan juga. Dan untungnya masih ada biaya sangu dari orang tua juga sih. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Pasha kan punya Instagram nih. Mungkin bisa dipromosikan ke teman-teman Instagramnya apa? Oke, untuk Instagramku pribadi yaitu Pasha Putra atau psia.ptr, atau juga kalian kalau mau ingin butuh jasa fotografer videografer, nah kan sekalian yang aku mau promosi di sini, bisa dikepoin craft4.creative. Di situ kita menerima jasa fotografer videografer apapun itu, dokumentasi, event, wedding, pre-wedding, graduation, terus foto video angkatan. Kita akan menampung semuanya gitu. Nah, jadi bagi yang teman-teman sekiranya ingin jadi kliennya Mas Pasha, bisa dikepoin di Instagramnya langsung. Nah, berhubung kita udah mulai agak nyantai-nyantai nih, udah di materi udah banyak cerita pengalaman dari mulai lulus SMK, kuliah, bahkan kerja. Nah, sekarang saya mau nanya pendapatnya Mas Pasha tentang masa depan DKV itu gimana. Kira-kira selain dari fotografer, perfilman, ada nggak ya program lulusan DKV itu kerja di lowongan yang gimana gitu? Bawa santai aja Mas, udah mulai agak nyantai nih ya, nggak harus dari pengalamannya Mas Pasha sendiri. Untuk di kafe emang aslinya cukup luas untuk lowongan pekerjaan. Bisa bukan cuma di fotografer juga di kafe juga, itu kan desain juga ya. Jadi bisa juga kalian dipercetakan juga bisa untuk lowongan, dan admin pun bisa guys, karena di kafe kita ada tingkatan kafe kan desain komunikasi visual. Di situ kalian benar-benar belajar komunikasi juga. Jadi cukup luas lah untuk di kafe ini. Dan apa ya, mungkin itu sih. Jadi kalau kalian yang belum magang nih, adik-adik kelasnya nonton, mungkin bisa magangnya tuh nggak harus di fotografer, bisa juga di percetakan, di bagian admin atau perkontenan juga bisa. Ya, itu juga atau bisa. kalau desain grafis, tapi tentunya kalian harus punya bakatnya kalian gimana, skill-skillnya gimana yang harus dikembangin mulai dari kalian. Bahkan sebelum masuk SMK nih, mungkin yang mau masuk DKV bisa dikembangin dulu skill-skillnya. Karena kalau dari ceritanya Mas Pasha, lingkungan DKV-nya SMK sama kuliah juga gak jauh berbeda ternyata ya. Apa gimana nih? Ada tambahan? Untuk kuliah di DKV di perkuliahan tuh agak apa ya? Nek di kafe di SMK tuh kita udah include semuanya, fotografi, videografi, film. Tapi kalau di kafe perkuliahan tuh kayak lebih menjondong ke desain dan gambar. Paling untuk foto, video 10%, 20% doang sih. Mungkin ya di perkuliahan ya. Karena kan di perkuliahan ada jurusan prodi fotografi sendiri, tentunya ada film juga. Jadi kayaknya desain komunikasi visual di perkuliahan tuh lebih ke gambar atau desain gitu sih. Berarti kan ada untungnya juga ya kalau lulusan SMK DKV masuk kuliah DKV itu udah banyak skill-skill yang bisa dipelajari gitu ya. Berarti mungkin bagi kalian teman-teman yang kalau lulusan SMK DKV ini bisa daftar kuliah tapi dengan membawa skill-skill kalian pas SMK, mulai dari skill kalian magang, terus menguasai beberapa materi lah, berbagai teknik gitu dalam dunia DKV sendiri. Kalau kalian minatnya tadi ke yang DKV itu lebih ke desain-desain gitu, bisa masuk ke DKV karena ada prodinya masing-masing juga ya berarti. Iya, benar. Nah, kalau Mas Pasha sendiri kan sambil kerja nih, otomatis bagi waktunya susah nggak ya buat kuliah tuh, gimana ceritanya? Oke, untuk kuliah untungnya kerjaanku lebih ke arah lebih gunain waktu weekend sih, dan untungnya di situ perkuliahanku weekend libur. Jadi waktu weekend ku gunain buat ngambil kerja. Berarti jarang nongkrong gitu ya? Untuk nongkrong di perkuliahan jarang, karena lebih apa ya? Lebih untuk kalau udah beres kelas udah pulang gitu. Berarti kalau manajemen uangnya aman lah harusnya ya. Untuk manajemen uang, untuk jajan seharian di Solo aman. Cuma kadang ada yang ingin dikit dibeli gitu. Contohnya apa nih? Bisa lah kepoan. Itu selain passion di luar DKV kan ada lah Mas Pasha harusnya passionnya sendiri. Mungkin ya, tapi lebih ke arah-arah buat kelengkapan job juga sih mungkin. Kayak tripod, beli mic, beli stabilizer, lebih lensa.
Jadi kayak nggak mau terlalu belanja yang impulsif banget lah ya, sesuai Iya. kebutuhan tetap Mm-mm, balik bener. lagi. Karena memang secara kita masih kuliah, Mas Pasha kuliah berarti ya. Mm-mm. Fokus aja ke dunia perkuliahan gitu ya. Iya. Berarti ini udah semester ke-3 apa 2? Ini udah masuk semester 2 baru semester Oh, 2. semester 2. Ini apa ya, kesempatan dari kita lah ngundang Mas Pasha karena berhubung karena sudah bulan Februari di video ini dibuat, Mas Pasha bentar lagi masuk ke semester kedua. Ya, benar. Berarti kan Mas Pasha sebelum ada podcast ini kan belum pernah bikin podcast berarti ya? Untuk di tahunku dulu cuma kebagian setup podcastnya aja. Oh, Belum- bantuin. belum udah jadi bentuk tim sih. Maksudnya udah timnya udah bentuk nih, cuma kita udah keburu buat magang jadi nggak sempat buat podcast ini. Ikutan project podcast ini nggak sempat di kelasku. Nah, dia kan secara materi yang udah Mas Pasha bawain banyak banget dari mulai SMK masuk SMK ke kuliah tuh mulai dari SNBP ternyata nggak disangka-sangka masuk ke bagian eligible. Iya, itu sangat bersyukur sekali lah bisa masuk eligible karena ya dari waktu kuliah nggak ngeliatin nilai dan mengetahui nilai juga sih. Jadi ya ngikutin alurnya aja, ternyata alurnya ke Iya, arah ke bisa ke kuliah. kuliah juga gitu. Ini kalau mau boleh kepo, rankingnya top 10, top 5 apa top 20 di SNBP-nya apa di eligible-nya. Nggak harus nyebut angkanya kok nggak apa-apa. Kalau di kafe top 10 kalau di kafe ya. Kalau di SMK 4 aduh kurang tahu top 50-an deh. Nah, berhubung tadi kan udah lulus SMK di DKV langsung kuliah. Berarti otomatis Mas Pasha sendiri kan udah dapat skill-skill yang dipelajari di kuliah dan juga di SMK. Iya. Bisa ceritain nggak skill-skill yang didapatkan sebagai posisinya fresh graduate SMK dan sedang mempelajari di dunia perkuliahan tuh apa yang kepake di dunia kerjanya sendiri? Oke, mungkin aku banyak belajar di SMK juga. Benar-benar aku mulai mengerti namanya kamera tuh di SMK. Sama. Dulu pernah di SMK dulu sebelum ada menduan itu ada namanya AI Project. Itu sampai sekarang sampai sekarang tahun 1 ke tahun kedua udah nggak ada karena nggak ada yang lanjutin. Dan sekarang digantinya menduan yang dimana dulu AI Project itu pertama kali aku megang kamera. Di situ kayak aku belajar banget cara megang kamera itu gimana, ngeset kamera segitiga exposure tuh gimana. Di situ bener-bener aku di SMK ini banyak belajar dan banyak pengalaman, skillnya tuh bener-bener kepake. Bakatku bener-bener muncul lah di sini di SMK ini. Bakatku bener-bener muncul yang dimana kayak oh ternyata aku punya bakat fotografi videografi nih gitu. Jadi gimana sih cara bakat ini ku pakai di dalam kehidupan sehari-hari atau digunain dan bermanfaat gitu. Dan ternyata ada tawaran kerjaan di situ kayak kesempatan juga buat ini kesempatan nih buat kelanjutannya buat nyari kerja, dapat kerjaan lagi gitu kan. Di situ mulailah buat di situ bayaranku pertama kali tuh paling kecil dulu pernah 50.000. Itu udah paling seneng lah dulu. 50.000 dapat 50.000 tuh seneng banget. Dan sampai sekarang bener-bener dari situ dapat job. Akhirnya kan di SMK aku pandangan setelah SMK kan nggak kuliah kan. Jadi di situ kayak aku udah dapat kerjaan, udah dapat duit di SMK. Mindsetnya gitu. mindset mau kerja gitu. Iya gitu. Jadi kayak nggak usah kuliah lah, udah ada kerjaan, udah dapat duit gitu kan. Jadi ya ternyata kuliah dan gimana sih cara biar aku tetap dapat duit gak ngestak di kuliah doang jadi kan. Jadi dan setelah itu banyak banget lah tawaran kerjaan, tentunya freelance ya, kayak ini ada free nggak, tanggal ini free nggak. Jadi waktu free itulah buat aku kerja buat nyari uang, benar-benar bakat kepake gitu lah. Dan yang aku dapatin di SMK itu pasti fotografi. Aku juga kadang desain. Itu pernah dapat jokian desain. Anak SMK ini pernah dapat jokian desain anak mahasiswa Udinus. Oh, Ngerjain
UTS UASnya desain komunikasi visual Udinus. Oh, Tuh berarti- jogein. Bisa bantu-bantu dikit. Nah, di Mas Pasha cerita sendiri di SMK ada namanya mendoan. Nah, kita mulai bicara tentang mendoan nih. Jangan lupa teman-teman yang masih belum follow IG-nya Mendoan bisa di-follow Mendoan Production ya. Ya, Nah, benar. Jadi bagi siswa-siswa nggak cuma di kafe juga ya, bisa nerima Mendoan. Semua siswa, semua murid yang pengen melajari fotografi, videografi, film, desain bisa nih di Mendoan karena Mendoan untuk SMK Negeri 4 Semarang. Ya, jadi bagi teman-teman yang tertarik dan ingin memulai mengembangkan minatnya bisa mulai ikut proyek-proyeknya Mendoan juga. Karena berhubung kemarin Mendoan juga menang banyak penghargaan ya. Di bidang nasional apa kota Semarang gitu. Terakhir di Kota Semarang. Oh, ya, keren. di Festival Kota Semarang. Nah, berarti berhubung kita udah selesai, kita berhubung udah mulai bahas dunia organisasi lah hitungannya ya. Ya untuk saat ini kayaknya belum organisasi deh. Belum. Mau dibuat organisasi pun belum tahu juga ya. Jadinya apa? PDD. PDD SMK Negeri 4 Semarang atau komunitas. Oh, komunitas. Sebenarnya bisa disebut komunitas lah sekarang untuk saat ini lah. Mungkin Mas Pasya ada pesan-pesan lah yang bisa disampaikan ke teman-teman yang mau masuk kuliah atau lulus di kafe, mau kerja mau kuliah, terserah Mas Pasya sendiri. Untuk kalian mungkin terlalu kesan-pesan, terlalu Puitis. tua gitu, terlalu Terlalu tua. senior. Berarti gini Kalau, aja, ajakannya pesan-pesan. lah. Ajakannya, jadi jangan misalnya yang lulus SMK jangan gini gitu. Mungkin di SMK ini kalian bukan untuk mencari apa ya? Carilah bakat di SMK Negeri 4 Semarang gitu loh. Ah, di setuju kafe banget. untuk tentunya. Karena di SMK ini bener-bener kalian bisa nemuin bakat kalian tuh apa ya? Keunggulan kalian tuh apa ya? Dan disitulah kalian menentuin bakat itu digunain untuk apa ya? Untuk arah kemana ya? Nah di situ kalian pakailah dan cobalah, tentunya cobalah. Karena hal yang nggak dicoba, walaupun gagal pun setidaknya kalian pernah mencoba. Gitu sih mungkin. Kira-kira kalau minta pendapat Mas Pasya lagi nih, kalau lulus kira-kira jadi kayak gimana orangnya kira? Ada kan selain buat teman-teman ada nggak ya pesan-pesan buat saya gitu nanti? Nah nih, di SMK ini kalian atau kian udah nemuin bakat apa nih? Maksudnya pengen di arah mana gitu? Kalau saya sih jujur pengen nyoba nih ya magang di bidang desain dan juga percetakan. Ya. Jadi mungkin kalau ada perusahaan yang lihat video ini bisa mau rekrut saya, boleh banget, boleh. Oh iya, Instagram saya juga ada nanti, namanya Kiananda _ 2 kali, sekalian promosi juga. Ya mungkin kalau misalnya desain banyak sih agensi-agensi desain di Semarang juga banyak dan bisa juga magang. Kalau desain lebih ke mulai dari magang dulu deh karena Iya. di magang itu di perusahaan itu kalian ditentuin cara desain yang benar gimana, cara perusahaan ini buat desain stylenya gimana. Di situ kalian tahulah banyak banget desain yang cocok. Nggak semua desain cocok untuk perusahaan-perusahaan atau ke orang-orang juga. Jadi disitulah kalian belajar cara nentuin desain yang benar atau yang salah gitu, bagus apa yang jelek gitu. Makasih banget ya Mas, udah dapat banget saya inspirasinya habis ini gitu. Wah terlalu Jadi kakatan senior. Padahal baru lulus kan kemarin gitu. iya barusan lulus guys. So ya, kan Mas hubungan baru lulus kemarin ya. Kira-kira kenangan yang Mas dapetin di SMK itu apa? Jadi ini udah di luar apa yang dapetin di KP, tapi kenangannya di SMK Negeri 4 Semarang nih apa nih kenangannya? Apa ya? Bisa cita-cita sedikit yang lucu atau yang serem atau hal-hal yang Mas banggakan selama ini. Waduh, apa ya? Jangan terlalu menceritakan semuanya gitu. Untuk kenangan apa ya? Ya mungkin dulu di SMK Negeri 4 Semarang aku benar-benar apa ya? Di bidang dokumentasi ya. Sering sekali dipanggil guru atau di-disband guru karena dokumentasi. Disitulah tempat belajarku juga, tempat cara meningkatkan skillku juga.
yang dimana kadang orang-orang bilang ngapain sih dokumentasi nggak dibayar juga dan sebagainya kan. Karena dari situlah kalian apa ya, gimana ningkatin skillnya. Sebelum mendapatkan klien yang benar-benar kalian dibayar, kalian di guru di dokumentasi itu kalian bener nggak sih, atau ada yang salah nggak sih? Orang-orang berekspektasi bagus nggak sih, atau orang-orang setelah melihat dokumentasi kalian, oh ini bagus sih dokumentasinya atau gimana, kan kalian di situ banyak belajar dan banyak juga hal yang perlu diperbaiki di situ juga. Mungkin gitu sih. Mungkin buat dokumentasi terlalu banyak dan pernah apa ya? Apa ya? Saking banyak kan udah sampai gimana gitu. Oh iya, mau nanya juga nih, ada ya momen-momen yang pas dokumentasi ada kayak momen apa ya istilahnya tuh, kayak yang bikin Mas Pasha tuh panik pas bagian dokumentasi gitu. Kan realistis banget harusnya. Semua orang tuh pernah kan ngalamin gitu. Kesulitan, pasti kesulitan. Mungkin seperti kayak ngejar momen itu pasti. Kalau dokumentasi benar-benar ngejar harus momen tuh gercep gitu ya. Gercep banget, dan paling kesulitannya adalah di sini juga aku belajar drone juga ya guys. Aku belajar drone, bisa drone tuh di sini juga, dan pernah mendapatkan kesalahan dalam menerbangkan drone juga. Jadi dari situlah kesalahan kalian bisa buat skill kalian meningkat dan bener-bener oh ya ini salah nih, berarti aku nggak harus gitu lagi ya, aku harus kayak gini gitu. Jadi hal yang kesalahan itu bisa diperbaiki di pengalaman setelahnya gitu. Cakep banget. Berarti kan memang yang paling penting adalah kalian bagaimana bisa istilahnya emang improve dari kesalahan kalian menjadi pengalaman. Jadi kalian jangan anggap kesalahan yang kalian buat ini sebagai kegagalan, tapi menjadi pengalaman. Dan jangan kayak aduh aku udah melakukan kesalahan ini nih, aduh nggak usah lanjut lagi deh. Tapi padahal di situ kan kalian titik oh ya itu kesalahan itu oh ya besok aku perbaiki deh, harusnya gitu sih. Jadi itu udah pola pikir yang paling benar gitu. Iya. Jangan nganggap kan dirinya paling pas kalian gagal tuh, apalagi di bidang DKV ini, jangan nganggap kalian salah jurusan lah istilahnya. Ya gitu. Itu orang-orang yang bilang salah jurusan mungkin kurang kalian paham dirinya gitu. Belum paham dirinya kalian mau kemana gitu. Cuma ada juga yang teman-temanku juga banyak kayak aku masuk di kafe terpaksa, aku masuk di kafe emang kayak jurusan yang paling gampang atau paling luasa internal, lebih luas tuh di kafe gitu kan. Dari situ kalian aduh kok di kafe, aduh aku nyesal masuk di kafe, ternyata split dan sebagainya, di sana gini itu udah menjadi hal biasa buat teman-teman sih. Cuma dari situ kalian belum nemuin diri kalian, berarti diri kalian, bakat kalian nggak di situ gitu mungkin. Jadi kalian merasa yang di kafe ini menyesali masuk di kafe tuh gara-gara kalian mungkin bakatnya kalian tidak di sini. Banyak banget ya guys berarti cerita dan pengalaman Mas Pasha sendiri, mulai dari di SMK bahkan sampai pengalaman kerja. Jadi mungkin untuk cerita pengalaman udah dulu, dan mungkin jadi segmen terakhir juga barusan cerita pengalaman dan juga masalah personalnya Mas Pasha sendiri. Jadi teman-teman, mungkin kita sudah sampai ke penghujung podcast ini. Jangan lupa subscribe channelnya 4Dimension kalau kalian tertarik di bidang podcast lainnya. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya, dan mungkin ini jadi terakhir saya menjadi host juga. Cukup ya Mas Pasha? Cukup sih, terserah sih kalau mau lanjut ya udah ayo 1 jam. Berapa menit sini 1 jam? Udah mepet ya Mas Pasha, mungkin udah capek banget dah. Belum makan mungkin. Saya juga belum makan sebenarnya. Oke, mungkin kita tutup aja teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video podcast ini. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya di channel 4Dimension. Bye bye.